Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaif halukum ya ayuhal abna? Bagaimana kabar kalian anak-anakku sekalian? Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kalian semua dan senantiasa memberi taufik kepada kita semua. Alhamdulillah, mari kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan di antara nikmat tersebut, Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan bulan Ramadan, ya. Bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh kebaikan di dalamnya, bulan yang memiliki banyak fadilah. Disebutkan bahwasanya bulan Ramadan memiliki banyak sekali fadilah, ya. Di antaranya, yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan unzila fihi al-Quran, ya, sebagai bulan diturunnya Al-Quran. Kemudian yang kedua, di antara keutamaan bulan yang mulia ini, yaitu bulan Ramadan, yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan semua amalan yang kita lakukan, ya, semua ibadah yang kita lakukan di bulan ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakannya. Kemudian yang ketiga, di antara keutamaan bulan Ramadan, yaitu Allah Subhanahu wa taala membuka pintu surga selebar-lebarnya, kemudian juga menutup pintu neraka serapat-rapatnya. Kemudian syaitan-syaitan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, di antara keutamaan bulan Ramadan, yaitu Allah Subhanahu wa taala membebaskan hamba-hambanya di bulan ini dari siksaan api neraka. Kemudian yang terakhir, di antara keutamaan bulan Ramadan, yaitu Allah Subhanahu wa taala menurunkan atau mengampuni hamba-hambanya di bulan ini, ya, tentunya bagi orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, anak-anakku sekalian, pernahkah kalian bertanya pada diri kalian sendiri, kenapa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kalian berpuasa di bulan ini? Jawabannya adalah apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Di dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Ya. Di dalam ayat ini, anak-anakku sekalian, Allah Subhanahu wa taala memanggil kalian dengan panggilan keimanan. Wahai orang-orang yang beriman, karena yang dapat menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang di dalam hatinya terdapat keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kutiba alaikumus shiyam, sungguh telah diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa. Jadi, siapa yang perintahkan kita untuk berpuasa? Man aujaballahu alaika shiyam. Siapa yang perintahkan kita untuk berpuasa? Tentunya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bukan orang tua kalian, bukan guru kalian, tapi siapa? Allah Subhanahu wa taala, yang telah pemilik alam semesta, yang telah menciptakan kita, yang telah memberikan kita rezeki dan sebagainya, yang telah memberikan kepada kita semua nikmatnya. Dialah Allah yang mewajibkan kita untuk berpuasa. Apa tujuannya? La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Takwa yaitu menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Taat kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, kemudian menjauhkan segala bentuk larangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah inti dari takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam hadis, dalam riwayat yang lain, disebutkan oleh Talaq bin Habib, takwa yaitu an ta'mala bi ta'atillah, agar kalian
melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ala nurin minallah, atas dasar petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, tarju thawab Allah, dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk puasa? Agar kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan-bulan yang lainnya. Agar kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin sabar karena puasa telah mendidik kita untuk bersabar, menahan nafsu kita, menahan amarah kita di bulan yang mulia ini, sehingga setelah bulan Ramadan kita diharapkan menjadi lebih baik lagi. Ya. Kemudian wa antajtaniba ma'siyat Allah, kemudian agar kalian menjauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala ala nurin minallah, atas dasar petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, takhaf iqab Allah, karena kalian takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah bulan Ramadan kita diharapkan bisa semakin taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan semakin menjauh dari larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita dan kepada antum sekalian untuk melaksanakan ketaatan di bulan yang penuh keberkahan ini. Demikian yang Ustaz sampaikan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.